Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik? Luar biasa. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja. Adik-adik harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian di minggu pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang dari awal. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan lagu sekolah minggu, adik kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur atas kasih berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau telah memberikan kami kesehatan dan Kau juga telah membangunkan kami dari tidur kami di malam hari tadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau mau membimbing kebaktian kami dari awal kebaktian hingga akhiran nanti. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi. Adik-adik, boleh Kakak Esai lagunya? Selamat pagi, selamat pagi.
tercinta, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan angkat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kakak Esai, yuk. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Salam, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi kami telah beristirahat dengan baik. Kini tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan, beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai dan membimbing pembacaan firman Tuhan ini, agar kiranya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami kembali mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Baiklah, adik-adik bisa meminta tolong kepada mama papanya, mungkin kalau yang belum mengerti. Dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Baiklah, apabila adik-adik sudah menemukan ayatnya, kakak akan meminta kesediaan kakak Ola untuk membacakannya. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak.
hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Terima kasih Kakak Ola telah membantu membacakan Alkitab. Baiklah, terima kasih. Tadi Kakak Ola sudah membacakan Alkitabnya. Sekarang Kakak hendak bercerita tentang permen. Ada permen di atas meja. Kakak menghitung, permen itu ada 4. Berapa adik-adik permennya? Ada 4. Permen ini punya adikku. Jadi permennya punya adikku. Pasti boleh dong kalau aku ambil 1, tiba-tiba adikku datang. Aku jadi tidak tenang. Adikku melihat permennya berkurang 1. Lalu menangis. Jadi adik datang melihat permennya sudah hilang 1 dan menangis. Sangat tidak senang. Lalu kakak meminta maaf. Maaf adik, kakak janji tidak ngambil lagi. Aku janji akan jadi anak jujur. Permen tidak jadi aku makan dan segera aku kembalikan. Permennya tidak jadi aku makan dan segera aku kembalikan. Kutaruh di atas meja, sekarang 4 jumlahnya. Mulai sekarang, kakak akan selalu jujur. Adik malah mengambil 2 permen, kata adik, untuk kakak. Ini untuk kakak, asal kakak minta dariku, pasti aku beri. Akhirnya kami memakan permen bersama dan menjadi gembira. Jadi begitu adik-adik ya, kalian juga di rumah yang mempunyai kakak atau mempunyai adik, bila ada yang punya permen atau coklat atau barang apapun yang kepunyaan adikmu, misalnya ada lebih dari 1, kamu keinginan untuk, aku kepengen nih, pasti boleh ambil coklatnya 1, pasti boleh dong, orang dia adikku, orang dia kakakku, nggak apa-apa dong, kalian ambil. Tapi ternyata adiknya nggak senang kalau permennya itu kakaknya main ambil-ambil aja, coklatnya kakaknya main ambil-ambil aja. Sedih dia, karena kan harusnya minta dulu dong sama aku, pasti aku beri. Ya, adik-adik di rumah juga kalau misalnya mau meminta sesuatu dari saudara kalian, adik atau kakak kalian, harus meminta dulu dengan mereka. Boleh tidak? Nah, kalau boleh pasti akan diberi. Jadi harus jujur, tidak boleh main asal ambil aja. Walaupun itu punya kakak atau punya adik kalian sendiri. Adik-adik, kalau juga ada barang atau makanan atau uang atau apapun yang bukan milik kalian, jangan kalian ambil, karena itu sama saja dengan mencuri. Jadi, kalau kalian mengambil sesuatu tanpa izin yang punya, itu namanya tindakan yang disebut mencuri, dan itu mencuri itu artinya tidak jujur. Suatu ketika dalam bait Allah, anak-anak Imam Eli pun pernah melakukan tindakan yang tidak jujur. Seperti tadi yang sudah Kakak Ola bacakan dalam Alkitab tentang kejahatan anak-anak Imam Eli yang tidak jujur. Nama mereka adalah Hofni dan
Pinehas. Orang-orang datang kepada mereka membawa persembahan. Persembahan korban ini adalah hewan. Persembahan korban ini adalah hewan yang akan dimasak dan dibakar untuk menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, dulu kalau kita hendak memberikan persembahan berupa korban persembahan, yaitu seperti hewan korban bakaran yang harus dimasak terlebih dahulu, dimasak, dibakar dan dipersembahkan untuk Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Jadi setelah dimasak, imam boleh memakan daging itu. Tetapi ketika itu masih dimasak dan belum waktunya dibakar. Hofni dan Pinehas malah mengambilnya lebih dahulu dengan garpu. Yang mereka ambil adalah bagian Tuhan. Jadi yang mereka ambil adalah bagian Tuhan. Hal ini menyalahi aturan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan atas perbuatan tidak jujur yang mereka lakukan. Jadi anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas mengambil persembahan yang harusnya ditujukan untuk Tuhan. Jadi mereka telah menyalahi peraturan. Dan perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak jujur karena sudah menyalahi aturan. Persembahan yang harusnya ditujukan untuk Tuhan, malah mereka mengambilnya. Dan karena perbuatan mereka yang tidak jujur itu, Tuhan jadi tidak senang. Tuhan jadi menghukum anak-anak Imam Eli yang bernama siapa tadi? Hofni dan Pinehas. Jadi adik-adik, kalau kita berbuat tidak jujur, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang kalau adik-adik itu berbuat tidak jujur, mencuri, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mengambil sesuatu tanpa seizin yang punya. Jadi adik-adik harus menjadi anak yang jujur, yang takut akan Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing dan menyertai adik-adik, supaya selalu berbuat yang Tuhan kehendaki, yaitu termasuk bersikap jujur. Baiklah adik-adik, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua, tetaplah bersikap jujur terhadap apapun di kehidupan kalian selanjutnya, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dan adik-adik selalu berada dalam penyertaan Tuhan dan tetap semangat melayani Tuhan. Baiklah adik-adik, telah selesai pembacaan firman Tuhan yang sudah kakak berikan pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembacaan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu tentang sikap yang jujur. Tolonglah kami Tuhan, kiranya Engkau mau membimbing kami, hingga kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang jujur, anak-anak yang setia, dan taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Gimana adik-adik khotbahnya? Seru nggak? Pasti seru ya. Semoga khotbah pada hari ini bisa diterapkan oleh adik-adik ya di rumah. Sekarang kita akan memberikan persembahan.
Adik-adik boleh nih mempersiapkan persembahannya. Nanti dikasih ke mama papa ya, agar dikasih ke gereja. Saat memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Kakak Esai boleh? Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang kita doa persembahan. Doa persembahannya dipimpin oleh Kak Reka. Yuk Kak Reka, doa persembahan. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami masih Engkau berikan kesehatan, juga nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, biar kiranya Bapa persembahan kami dapat terpakai untuk mempermuliakan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita udah di penghujung acara nih adik-adik. Jangan sedih adik-adik, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita menutup minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik boleh berdiri? Yuk kita berdiri lagu Yesus Pokok. Ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Sampai jumpa.